Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada sesi 4 di pembelajaran metodologi penelitian bisnis. Insya Allah, pada sesi ini kita akan membahas mengenai kerangka teori dan hipotesis untuk memperdalam, memperkuat pemahaman mengenai bagaimana alur dalam penulisan penelitian ilmiah. Semoga tetap semangat, tetap fokus, dan paralel bersamaan dengan menyusun penelitian dan proposal ilmiah para mahasiswa. Saya akan membuka materi ini. Silakan juga mahasiswa dapat mengakses learning management systemnya. Ada sekitar 14 slide dan hal-hal pokok yang ingin saya sampaikan pada pembelajaran sesi ini tentang kerangka teori dan hipotesis. Baik, jadi dalam penetapan satu materi atau topik penelitian, hendaknya semua berangkat dan berpangkal pada landasan teori yang cukup kuat. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya grand teori atau acuan teori yang cukup kuat, maka penelitian kita menjadi tidak tajam, bias, dan tidak terstruktur. Sehingga sekali lagi catatannya, apakah satu tema, topik, atau masalah utama itu dapat dilanjutkan harus mempunyai pijakan atau fundamental teori yang baik. Kerangka teori memiliki posisi strategik. Jadi sebagai jembatan antara masalah penelitian dengan hipotesisnya. Para mahasiswa sudah menyusun latar belakang sebagai fenomena, di mana latar belakang itu adalah berbedanya teori dengan realitas atau kenyataan atau prakteknya. Kemudian masalah juga muncul sebagai adanya gap atau perbedaan antara kebijakan dengan implementasi dan berbedanya antara harapan dengan kenyataan. Nah, oleh karenanya dalam menyusun masalah kita juga membuat rumusan, di mana rumusan tadi adalah inventaris spesifik mengenai masalah yang muncul karena adanya perbedaan tadi. Artinya ketika masalah kita sudah bangun, berarti kita sudah menyusun identifikasi atau dugaan terhadap masalah yang kita tanyakan sebagai bagian dari gap. Nah, penyusunan rumusan masalah dan dugaan sementara yang disebut hipotesis tadi harus merujuk pada teori yang kuat. Jadi kita tidak dibenarkan atau tidak dapat diperkenankan membuat hipotesis atau dugaan tanpa adanya fundamental dan pijakan teori yang kuat. Jadi sekali lagi perlu dipertajam dan dipahami secara mendalam bahwa dalam menulis hipotesis selalu dan wajib merujuk pada teori yang dibangun sebelumnya. Kemudian, kerangka teori. Beberapa hal yang perlu kita perdalam dan perkuat kaitannya dengan kerangka teori adalah mengenai sains, kemudian variabel faktor atau hubungan antar variabel. Jadi, mahasiswa misalnya di keuangan meneliti mengenai hubungan antara rasio atau kinerja keuangan dalam mengukur profitabilitas atau size perusahaan. Hubungan antara kinerja dengan profitabilitas atau size perusahaan juga dibangun berdasarkan kerangka teori. Jadi kalau tidak ada atau belum ada atau masih bias gitu ya, masih bias, ada tidaknya teori berarti kita tidak dapat menyusun sebagai formulasi hipotesis. Penting sekali juga memahami mengenai apakah pendekatan induktif, deduktif, kemudian induktif, rasionalitas, dan empiris. Jadi,
semua harus disusun berdasarkan pijakan. Apakah dia berangkat dari fakta-fakta dan temuan di lapang, kemudian ditarik pada teori-teori yang ada, atau dia berangkat dari generalisasi teori, kemudian kita cari bagaimana implementasi atau realitasnya di lapangan, itu disebut deduktif. Jadi kalau induktif adalah gitu ya, itu berarti masuk kepada hal yang spesifik, yang empiris, yang faktual, tuh, dan ada bentuk atau buktinya, sementara deduktif itu berangkat dari generalisasi teori yang ada, statement theoretical, kemudian kita dukung oleh beberapa teori atau temuan-temuan fakta-fakta yang ada di lapangan. Begitu. Rasionalisme berarti berujung dengan pendekatan melogik, apakah sesuatu bisa dilogika atau dinalar, tidak. Empiris berarti bisa kita lihat secara fisik, begitu ya. Nah, kemudian dan yang ketiga adalah perlu adanya asumsi, assuming, pemisalan. Asumsi juga berlandaskan pada keadaan di mana beberapa variabel atau bentuk lain dianggapnya tidak berubah. Karena ketika variabel atau bentuk lain berubah, maka perlakuan-perlakuan secara teoritis akan mempengaruhi bentuk utama daripada variabel yang kita teliti atau kita observasi. Begitu. Kemudian, kita akan masuk kepada masalah penelitian, hipotesis, dan kerangka. Kalau di sini, semuanya bisa lihat ya, ada, jadi masalah itu merujuknya pada teori. Perbedaannya teori dengan fakta atau kenyataan. Kemudian baru kita buat hipotesis atau dugaannya. Oh, ternyata ada hubungan antara kinerja dengan insentif yang diterima. Oh, ternyata dalam teori intention to leave, niat keluar dari perusahaan itu berhubungan dengan, jadi kalau saya tulis ya, intention to leave, niat keluar dari perusahaan berhubungan dengan insentifnya, IS, atau leader style, pemimpinnya, atau adanya kesempatan untuk bekerja lebih baik, atau kita ngomong promosi. Hipotesis, hubungan ini juga dibangun atas dasar kajian teori sebelumnya. Jadi kita tidak bisa melakukan justifikasi atau menembak satu persoalan dalam variabel dengan logika berpikir tanpa pijakan dan dukungan teori. Nah, oleh karenanya dalam bab 2, dalam tulisan-tulisan selalu ada analisis teori sebagai bentuk penguatan atau penekanan pada variabel-variabel yang akan diobservasi. Begitu. Kemudian kita akan lihat bagaimana pola. Oke, saya akan tarik lagi. Oke, kita akan lihat cara mengembangkan teori selalu pada bab sesi 2, mengembangkan ide atau gagasan dari buku-buku catatan ide gitu ya. Berangkatnya pertama, kalau diminta buatlah kerangka teori, buatlah kerangka pemikiran, berarti kita harus punya studi pustaka atau studi teori sebelumnya. Kemudian variabel-variabel observasi dalam penelitian, kemudian kita lihat manakah variabelnya, mana variabel independen, mana dependen, gitu ya, variabel bebas, variabel terikat, kemudian variabel moderator atau penghubung memperkuat hubungan antara variabel bebas dan terikat. Jadi variabel bebas itu variabel yang menjelaskan, variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan. Biasa disebut orang variabel yang menjelaskan itu adalah variabel bebas dan yang dijelaskan adalah variabel terikat. Kemudian kita susun kerangka teorinya. Berangkat dari siapa, teori yang mana, begitu. Jadi mahasiswa susun teori, misalnya Kotler, teori pertama tentang
marketing mix gitu. Ini Kotler. Kemudian teorinya dia ada 5P. 5P didukung oleh apa saja. Misalnya Anda buat persamaan ataupun alur kerangka. Gitu. Ini disebut kerangka teorinya. Kotler tahun berapa? Misalnya teori tahun terbaru atau yang angkatan pertama 1993 gitu ya. Kemudian 5P, price, promotion, product, people, place gitu ya. Ini dibangun oleh variabel apa, sub-subnya. Kita bikin kerangka teori. Dan teori ini juga dibangun oleh dukungan peneliti mana, kayak gitu. Baru nanti 5P terhadap siapa? Terhadap niat beli ulang. Jadi niat beli lagi ya. Niat beli. Ini disebut kerangka teori. Jadi kalau mau membuat kerangka teori dalam landasan pijak, satu persatu Anda urai dalam landasan teorinya. Apa itu price, kata siapa, apa definisi dari price, pembentukan harga, pas bahan baku utama, disusun menurut harga pokok, harga input dan faktor, kata si ini, kata si B, kata si C gitu ya, dituliskan tahun dan lain-lainnya. Kemudian apa itu place, tempat bertemunya pembeli dan seterusnya. Ini yang disebut kerangka teori. Nah, kemudian bagaimana melarikan pada kerangka atau hipotesisnya, kan? Kita kan punya alur. Dalam menyusun alur, saya hapus dulu ya. Oke. Ini ada contoh dalam ekonomi keuangan, tetapi kebanyakan mahasiswa menyusun ini ya. Oke, kerangka teori atau theoretical flow. Kebijakan moneter, tadi operasionalisasi itu maksudnya definisinya, gitu. Definisi jumlah uang beredar, definisi tingkat bunga, definisi harga saham, kemudian lari nanti kepada hubungan antara tingkat bunga dan harga saham, jumlah beredar dan harga saham, kayak gitu. Jadi semuanya itu disusun menurut basis rangka pikir, rangka teori, kemudian baru kita tarik hipotesisnya, gitu. Jadi kerangka pemikiran disebut menggambarkan hubungan antara konsep yang mendasari hipotesis. Konsep didefinisikan secara operasional. Jadi kenapa ada definisi operasional variabel? Karena kita harus membunyikan variabel itu. Kan definisi dari variabel adalah objek yang karakter atau sifatnya akan digambarkan secara mendalam dalam penelitian. Itu ya. Nah, konsep ini harus dapat direpresentasikan dalam bentuk terukur. Gitu. Kemudian kita lanjut, ketika teori kita sudah dapat dari masing-masing variabel yang kita bentuk atau susun, kita harus melanjutkan dengan membuat hipotesis. Hipotesis itu bukan cuma hipotesis statistika, tetapi ada yang disebut hipotesis penelitian, hipotesis atau dugaan terhadap jawaban sementara pada rumusan masalah yang dibangun oleh peneliti. Pertanyaan atau jadi sering sekali banyak kesalahan gitu ya dalam pengungkapan atau pengucapan pernyataan dan pertanyaan. Hipotesis dalam bentuk pernyataan, rumusan masalah pertanyaan, begitu. Pernyataan yang terdiri atas unsur yang dinyatakan dalam sistem untuk menerangkan suatu kejadian. Penjelasan sementara yang diajukan untuk menerangkan fenomena yang diamati, kemudian pernyataan bersifat dugaan. Jadi, menerangkan suatu kejadian, jadi ada hubungan, terdapat pengaruh antara rencana bisnis dengan keuntungan perusahaan, ya modal kerja dengan alokasi dan implementasi anggaran. Tapi juga bisa juga hipotesis bentuknya terjadi peningkatan signifikan pada jumlah penjualan. Terdapat perubahan perilaku masyarakat pada permintaan kayak gitu. Jadi bukan hanya
asosiasi, hubungan, tetapi juga hipotesis dapat berbentuk persuasi atau pernyataan dalam jumlah, waktu. Ada objektif tujuan gitu ya. Nah, fungsi. Fungsi hipotesis adalah menunjukkan adanya masalah, menentukan relevansi fakta. Jadi hubungan fakta per fakta itu bagaimana, menentukan rancangan penelitian, memberikan penjelasan, dan memberikan konklusi. Jadi hasilnya kira-kira apa? Terus kita buktikan, terus kita cari bagaimana besaran bukti tadi. Nah, ini dia, saya akan lihatkan macam hipotesis, menyatakan macam hubungan antara variabel yang secara operasional harus dijelaskan, dibunyikan, dioperasionalkan. Jadi yang namanya operasional berarti berkaitan dengan fungsinya harus bekerja. Gitu. Kemudian ada hipotesis statistik. Biasanya H0, presumption of innocence, tidak ada hubungan antara harga dengan jumlah barang yang terjual. Kalau hipotesis penelitian, bisa saja ada hubungan yang positif dan peningkatan yang signifikan dengan jumlah barang yang terjual ketika promosi dilakukan. Nah, ciri hipotesis yang baik adalah konsisten dengan penelitian sebelumnya. Makanya saya selalu bilang sama mahasiswa, buat matrik, jangan lupa artikelnya dibaca yang banyak dari artikel sebelumnya, kemudian buat matrik, apa hipotesisnya, bagaimana sampelnya, bagaimana metodenya, bagaimana cara mengolahnya, apa definisi dan bunyinya dari variabel tadi. Kayak gitu. Bawel banget. Kenapa? Karena tanpa adanya matrik terhadap penelitian sebelumnya, maka penelitian kita tidak akan kuat landasan dan pijakan teoretikalnya. Gitu. Sementara hipotesis adalah jawaban kita yang akan kita uji kebenarannya. Itu. Memberikan reasonable explanation, menyatakan jelas hubungan antar variabel, definisinya harus terukur dan diuji secara empirik, kemudian spesifik dan sederhana, tapi dia jelas. Jadi sederhana bukan sekedar sederhana, simplicity bukan sekedar simple, tetapi dapat dijelaskan secara detail arti dan kedalaman daripada variabel tadi. Gitu. Nah, kemudian hipotesis juga harus kita uji. Apa alatnya, bagaimana alat ukurnya, bagaimana pengujiannya, rancangan terhadap bentuk hipotesis tadi, benarkah sampelnya, benarkah datanya. Sampel itu wakil dari populasi yang kita observasi. Bagaimana teknik pengumpulan data, bagaimana mengolahnya. Harus runut dan sistematis, lengkap dan konkret. Oleh karenanya, biar kita punya guidance dan tools, makanya harus merujuk pada peneliti-peneliti lainnya. Itu ya. Oke, dan seterusnya adalah silakan susun bab 2. Ini definisi teori berarti variabel-variabel utama dalam teorinya dieksplanasikan, dijelaskan definisi kerangkanya. Kemudian roadmap tadi sudah Anda buat sebenarnya di pertemuan pertama bisa dimasukkan, kemudian buatlah hipotesis. Jangan terlalu merasa harus benar pada step awal karena ini akan selalu di-upgrade, di-refurnish, diperbaiki terus-menerus dan berkelanjutan sampai nanti ketika Anda sudah siap seminar proposal. Mungkin itu dari saya di sesi keempat ini. Jangan lupa tetap semangat dan tetap dikerjakan karena percuma saja kita paham secara teori tetapi kita tidak paham substansi dan konteks. Dan pastinya substansi dan konteks itu akan kita kuasai dan kita ketahui ketika kita sudah mengerjakan, mempraktekkan, dan menuliskannya, karena tantangannya justru ada di sana. Jadi, terima kasih yang sudah mengerjakan dan berproses dari pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya. Dan yang belum tetap harus dikerjakan, karena bagaimanapun ini adalah bagian daripada penyelesaian karya akhir Anda, yang jika tidak pun dikerjakan, yang akan merugi dan tidak punya banyak kesempatan untuk diskusi adalah mahasiswa itu sendiri. Saya rasa seluruh mahasiswa saya yang berkuliah tidak memiliki keinginan untuk seperti itu. Insya Allah kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan proposal dan menyelesaikan sehingga kita juga mendapatkan nilai yang baik, bukan hanya nilai dalam arti absolut untuk perkuliahan, tetapi nilai dalam
kesuksesan Anda menyusun proposal sebagai bagian dari tanda karya akhir. Itu saja dari saya, insya Allah kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Pamit.